Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel saya. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, setelah struktur percabangan if. Di sini kita menggunakan fungsi bawaan dari Visual Studio, yaitu fungsi mid, left, dan right. Di sini kita sudah bisa melihat sebuah contoh programnya, di mana di sini akan diinputkan npm. Lalu dari npm kita akan pecah-pecah. Kita akan ambil kiri, tengah, dan kanannya untuk menentukan jurusannya, jenjang studi, tahun masuk, dan nomor urut. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau di sini contohnya memang jenjang studi dengan jurusan itu dibedakan ya. Ini bisa kalian contohkan sendiri, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini codingnya, bisa kalian pause nanti videonya dan jalankan sendiri ya. Tapi kita tidak pakai yang di sini karena npm kita berbeda dengan yang ini, gitu. Dengan program ini. Kalau kita lihat di sini, lihat nih. Di sini ada 09 sebagai tahun masuk, 4 sebagai kode jurusan, kode jenjang studi, kode jenjang studi. Kemudian 02 berikutnya adalah kode jurusan, gitu ya. Dan 3 unit belakang atau 3 karakter belakang adalah nomor urut. Begitu. Nah, jadi ini beda dengan npm kita di Universitas Budi Dharma. Kalau npm di Universitas Budi Dharma adalah, kita contohkan misalnya tahun 11 11 0111 misalkan ya. Nah, berarti di sini artinya 15 adalah tahun masuk, kemudian 11 sama dengan kode jurusan ataupun kode jurusan ya. Kemudian ada 111 atau yang terakhir di belakang 0111, 4 digit di belakang adalah nomor urut. Nah, jadi ini npm dari Universitas Budi Dharma, gitu. Nah, jadi 011 yang paling belakang, 4 digit paling belakang adalah nomor urut. Kemudian 15 di awal adalah tahun masuknya, dan 11 setelah tahun masuk 2 digitnya adalah kode jurusan. Baik, jadi kita akan mengikuti format ini untuk membuat program yang menggunakan fungsi mid, left, dan right. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita coba saja. Kita di sini ngikutin contoh contoh desainnya, tetapi di sini kita tidak memakai jenjang studi. Gitu, kita tidak memakai jenjang studi. Langsung kita buat jurusan, tahun masuk, dan nomor urut. Sama seperti format dari npm di Universitas Budi Dharma. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke program Visual Studio kita, project yang kemarin. Di sini form utama, ketiga, kedua. Di sini saya akan tambahkan lagi. Kita akan tambahkan di sini form keempat. Lalu add, di enter saja. Kita tunggu. Baik, di sini sudah muncul form keempat kita. Kita akan coba desain. Tadi berarti ada label, gitu ya. Kemudian ada text box untuk npm-nya. Oke, dan ada di sini button. Kita masih pakai button di sini. Oke, baik. Kemudian untuk dalamnya ini tadi kita memakai yang namanya, kita pakai di containers. Nah, ini namanya group text, group box ya. Namanya group box. Gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini ada keterangan terus ada kotak, ini namanya group box. Gitu. Gunanya untuk apa ya? Pasti kalian tahu, untuk memisahkan isi di dalam grup ini dengan di luar. Oke. Sini kita sudah ada group box. Kemudian kita tutup containers, kita buka command controls kembali, dan di sini ada label untuk jurusan.
Kemudian ada label untuk apa? Ayo, tahun masuk, dan label untuk nomor urut. Nah, ini kita turunkan lagi. Oke. Kemudian ada text box. Kemudian ada text box lagi. Jadi ada text boxnya 3 di sini mengikutin ya. Nah, baik, kita akan edit satu persatu. Yang pertama adalah label. Di sini teksnya adalah NPM. Teksnya adalah jurusan. Atau tahun masuk dulu ya, biar enak gitu jelasin nanti. Oke, tahun masuk, jurusan, kemudian yang terakhir adalah nomor urut. Oke, baik. Dan di sini berarti text boxnya txt npm. Ini yang jadi apa kita ya, txt npm nih ya. Txt tahun, txt jurusan, lalu txt nomor urut. Dan kemudian ada button, name-nya btn proses, dengan teksnya pasti proses. Oke, di sini kita sudah punya. Baik, kita langsung saja coba coding. Berarti nanti seperti yang saya bilang tadi, kita punya npm gitu ya, dimana 15 sama dengan tahun masuk, kemudian 11 sama dengan kode jurusan yaitu TI. Kalau MI atau D3 02 ya untuk MI. Nanti kita ikutin ini aja dulu. Kemudian 0123 atau 4 digit terakhir adalah nomor urut. Nah, kita akan mengikuti format ini. Baik, jadi kita akan menggunakan fungsi left untuk mengambil 2 dari sebelah kiri, fungsi mid untuk mengambil dari karakter ketiga sebanyak 2 karakter. Oke. Dan fungsi right kita ambil sebanyak 4 karakter. Oke, baik. Kita langsung ke codingnya. Baik, di sini kita coba mengetikkan, berarti ada yang pertama tahun masuk. Ya, tahun masuk berarti kita ambil 2 karakter dari depan. Berarti txt tahun titik teks sama dengan, kita tambahkan di sini 20 plus Microsoft titik Visual Basic titik left. Kita ambil dari txt npm titik teks sebanyak 2. Microsoft Visual Basic left akan mengambil sebanyak 2 karakter dari kiri di txt npm titik teks. Oke. Nah, kita lanjut. Kemudian untuk jurusan, txt jurusan titik teks sama dengan, nah ini kita pakai pakai struktur percabangan ya, karena kan untuk kode jurusan 11 atau 11 untuk TI dan 02 untuk MI. Berarti kita pakai struktur percabangan. Jika yang diambil oleh mid adalah 11, maka yang dihasilkan adalah TI jurusannya. Berarti kita di sini perlu dim kode jurusan string. Kita buat di sini kode jurusan dulu sama dengan Microsoft titik Visual Basic titik mid. Nah, dari txt npm titik teks ambil dari karakter ketiga sebanyak 2 karakter. Oke, ambil karakter ketiga sebanyak 2 karakter. Jadi kalau diketikkan nanti 15, 11, 0123, berarti
npm titik txt npm titik text, yaitu yang ini, menggunakan fungsi mid, berarti ngambil dari tengah, mengambil yang di tengah-tengah dari karakter keberapa ya, koma pertama ini dari karakter keberapa, yaitu karakter ketiga, 1, 2, 3. Kemudian berapa banyak karakternya? 2, berarti yang diambil adalah 1, 2. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, menggunakan mid, mengambil dari txt npm titik text dari karakter ketiga, posisi ketiga, sebanyak 2 karakter gitu. Nah, kemudian kita udah dapat nih berapa, akan berapa kan, berapapun yang di input nanti npm-nya, dia tetap akan mengambil dari txt npm titik text dari karakter posisi ketiga sebanyak 2 karakter, disimpan ke kode jurusan. Maka kode jurusannya kita lakukan pengkondisian if kode jurusan sama dengan 11 then txt jurusan titik text sama dengan teknik informatika ya, else if saja kita pakai kode jurusan sama dengan 02 then txt jurusan titik text sama dengan manajemen informatika, baru else txt jurusan titik text kode jurusan tidak dikenal, kode jurusan error, gitu aja lah ya. Kemudian kita tambahkan di sini pagar dan kita buat di sini kode jurusan. Nah, jadi kalau memang dia salah, dia akan memperlihatkan nanti berapa angkanya gitu ya, berapa yang diambil gitu. Oke, baik, itu untuk kode jurusan. Yang terakhir adalah txt nomor urut titik text sama dengan, ayo apa? Microsoft Visual Basic write dari txt npm titik text sebanyak 4. Nah, jadi sekali lagi kita coba bahas di sini. Kita akan mengambil untuk txt tahun titik text diawali dengan 20 gitu ya. Berarti nanti berapapun yang diambil oleh basic left ditambah depannya 20. Nah, jadi di sini kita perhatikan 15 11 0 1 2 3 4. Txt npm-nya itu berarti kita ambil basic left sebanyak 2 ya. Dari left kita ambil sebanyak 2 karakter. Berarti dari left dari sini ya, dari kiri. 1 2. Maka dapat nanti angkanya 15. Maka ditambah 20 berarti 2015. Disimpan ke txt tahun titik text. Itu. Kemudian di sini kode jurusan kita gunakan variabel untuk menampung nilai dari mid. Oke, dari fungsi mid txt npm titik text. Ambil dari karakter ketiga. 1 2 3. Ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Kemudian berapa karakter yang mau diambil? 2. Berarti sini 1, sini 2. Berarti hanya ini yang diambil. Maka di sini nanti kodenya 11. Nah, lalu kita cek. Karena 11 ini kan tadi disimpan ke kode jurusan ya. Maka dicek di sini kode jurusan sama dengan 11. Maka txt jurusannya teknik informatika. Jika kode jurusannya 02, maka txt jurusannya manajemen informatika. Jika yang lain, maka txt jurusannya error, dan kita tampilkan di sini kode jurusannya berapa yang error itu. Gitu. Sehingga kita tahu bahwasannya kode kita tidak terpenuhi atau tidak masuk ke coding gitu ya. Nah, untuk nomor urut di sini kita pakai write, berarti kita ambil paling belakang nih 4 karakter. 1 2 3 4. Nah, ini salah ya, ini ngikut ini. Ini ngikut aja nih. Oke, jadi 4 karakter dari 0 1 2 3. Nah, sebanyak 4 karakter. Berarti nanti masuk kemari ke txt nomor urut titik text. Baik, kita coba di sini. Kita simpan. Nah, sebelum kita jalankan biasa kita harus
properties dulu ya. Project properties. Kita harus membuat form mana yang mau dijalankan. Nah, startup formnya form keempat. Oke, baru kita jalankan di sini. Jadi karena kita sudah banyak form, kita mau menjalankan form yang mana, kita harus atur dari startup form. Oke, nah di sini sudah muncul. Kita coba 15.11.0123 proses. Nah, dapat ya. Di sini ya. Kita ke codingnya biar lebih enak. Oke. Jadi di sini kita ambil 15 karakter 2 dari kiri. 2 karakter dari kiri. Dengan di depannya tambahkan 20 nanti. Nah, jadi 2015 di sini. Kemudian jurusan, input ambil menggunakan mid, yaitu karakter ketiga sebanyak 2 karakter. Nah, lalu dicek, kita kondisikan di sini ya. Kode jurusan 11 maka teknik informatika, kode jurusan 02 maka manajemen informatika. Jika tidak terdeteksi 11 atau 02 tidak dari kedua kode ini, maka kode jurusannya error. Nah, kemudian nomor urutnya kita ambil dari kanan sebanyak 4 karakter. Itu. Maka ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Oke, kita coba yang lain. 17, 02, 778. Nah, manajemen informatika 2017. Seandainya kita ubah di sini 1 jadi 12 ya. Nah, kode jurusan error. Nah, ini dapat deh ya 12. Gitu, kode jurusannya error. Kode 12 tidak terpenuhi. Gitu. Baik. Teman-teman, jadi itu fungsi mid, left, dan right dari Microsoft Visual Studio. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton materi ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share jika materi ini bermanfaat bagi kalian. Dan juga channel ini bermanfaat bagi kalian. Baik, saya rasa itu saja untuk materi kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya, di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.